Yo, berjumpa lagi dengan saya Muhammad Kevin Alfianto dengan nomor induk 2104040200028 dari Prodi Akuntansi. Di sini saya akan mereview 3 topik materi dari Mapel Pendidikan Kewarganegaraan. 3 topik tersebut yaitu: 1. Hakikat pendidikan kewarganegaraan. 2. Identitas nasional. 3. Integrasi nasional. Langsung saja kita masuk topik yang pertama, yaitu 1. Hakikat pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan adalah program pendidikan yang berintikan demokrasi politik yang diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya. Pengaruh-pengaruh positif dari pendidikan sekolah, masyarakat, dan orang tua yang kesemuanya itu diproses semua guna melatih para siswa untuk berpikir kritis, analitis, bersikap, dan bertindak demokratis dalam mempersiapkan hidup demokratis yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Tujuan pendidikan kewarganegaraan dimanapun umumnya bertujuan untuk membentuk warga negara yang baik atau good citizen. Secara historis, PKN di Indonesia awalnya diselenggarakan oleh organisasi pergerakan yang bertujuan untuk membangun rasa kebangsaan dan cita-cita Indonesia merdeka. Secara sosiologis, PKN di Indonesia dilakukan pada tataran sosial kultural oleh para pemimpin di masyarakat yang mengajak untuk mencintai tanah air dan bangsa Indonesia. Secara politis, PKN Indonesia lahir karena tuntutan konstitusi atau UUD 1945 dalam sejumlah kebijakan pemerintah yang berkuasa sesuai dengan masanya. Lalu ada sebuah pertanyaan, mengapa istilah dan materi untuk pendidikan kewarganegaraan selalu berubah-ubah? Menurut saya, mengapa istilah dan materi pendidikan kewarganegaraan selalu berubah? Yaitu untuk menyesuaikan era dan fenomena sosial di masyarakat yang terus maju karena pengaruh teknologi dan perkembangan zaman, dan agar semakin mudah dipahami oleh generasi muda dalam mewujudkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Lalu kita lanjut ke topik yang kedua, yaitu identitas nasional. Dalam konteks pendidikan kewarganegaraan, identitas nasional lebih dekat dengan arti jati diri, yakni ciri-ciri atau karakteristik perasaan atau keyakinan tentang kebangsaan yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Apabila bangsa Indonesia memiliki identitas nasional, maka bangsa lain akan dengan mudah mengenali dan mampu membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Secara historis, umumnya pada tahap embrionik, identitas nasional Indonesia ditandai dengan munculnya kesadaran rakyat Indonesia sebagai bangsa yang sedang dijajah oleh asing pada tahun 1908 dengan dikenal dengan masa kebangkitan nasional atau bangsa. Secara sosiologis, identitas nasional telah terbentuk dalam proses interaksi, komunikasi, dan persinggungan budaya secara alamiah, baik melalui perjalanan panjang menuju Indonesia merdeka maupun melalui pembentukan intensif pasca kemerdekaan. Secara politis, beberapa bentuk identitas nasional Indonesia dapat menjadi penciri atau pembangun jati diri bangsa Indonesia, meliputi bendera negara Sang Merah Putih, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional atau bahasa negara, lambang negara Indonesia Pancasila, dan lagu kebangsaan Indonesia yaitu Indonesia Raya. Berkaitan dengan identitas nasional, bolehkah sebuah negara mengklaim kebudayaan bangsa lain karena budaya tersebut memang telah dijalankan oleh warga negaranya? Tentu saja tidak boleh. Karena setiap bangsa pasti mempunyai kebudayaan atau identitas lain yang melekat dengan bangsa tersebut. Jadi meskipun warga negaranya telah menjalankan budaya tersebut, tidak serta-merta boleh mengklaim kebudayaan tersebut. Selain itu, hal tersebut bisa memancing kemarahan bangsa yang merasa budayanya diklaim oleh negara lain tersebut. Tentu, saat ada kemarahan dan kebencian akan hal tersebut dapat menyebabkan hubungan antar kedua negara akan melonggar. Lalu, kita lanjut ke topik yang ketiga, yaitu integrasi nasional. Integrasi nasional dapat disebut juga sebagai usaha
dan proses mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada pada suatu negara, sehingga terciptanya keserasian atau keselarasan secara nasional. Adanya integrasi nasional penting untuk terciptanya keselarasan bangsa di tengah-tengah keadaan masyarakat yang berbeda-beda dan wilayah yang sangat luas. Integrasi nasional adalah bersatunya suatu bangsa yang menempati wilayah tertentu dalam sebuah negara yang berdaulat. Berikut ini faktor-faktor pembentuk integrasi nasional. 1. Adanya rasa senasib dan seperjuangan yang diakibatkan oleh faktor sejarah. 2. Adanya ideologi nasional yang tercermin dalam simbol negara yaitu Garuda Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. 3. Adanya tekad serta keinginan untuk bersatu di kalangan bangsa Indonesia seperti yang dinyatakan dalam Sumpah Pemuda. 4. Ancaman dari luar yang menyebabkan munculnya semangat nasionalisme di kalangan bangsa Indonesia. 5. Penggunaan bahasa Indonesia. 6. Adanya semangat persatuan dan kesatuan dalam bangsa, bahasa, dan tanah air Indonesia. 7. Adanya kepribadian dalam pandangan hidup kebangsaan yang sama, yaitu Pancasila. 8. Adanya jiwa dan semangat gotong royong, solidaritas, dan toleransi keagamaan yang kuat. 9. Adanya rasa senasib, sepenanggungan akibat penderitaan penjajahan. 10. Adanya rasa cinta tanah air dan mencintai produk dalam negeri. Selain itu, ada juga faktor-faktor yang menghambat integrasi nasional. Yang pertama, kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan yang bersifat heterogen. 2. Kurangnya toleransi antar golongan. 3. Kurangnya kesadaran dari masyarakat Indonesia terhadap ancaman dan gangguan dari luar. 4. Adanya ketidakpuasan terhadap ketimpangan dan ketidakmerataan hasil-hasil pembangunan. Ketimpangan sosial di Indonesia masih sangat sering ditemukan di masyarakat kita. Menurut Anda, apa pengaruhnya bagi integrasi bangsa? Menurut saya, ketimpangan sosial sangat berpengaruh bagi integrasi bangsa karena dilihat itu adalah suatu bentuk ketidakadilan dan ketidakseimbangan di antara masyarakat. Seperti pada gambar tadi, di sana telah terjadi ketimpangan sosial ekonomi dan ketimpangan antar desa dan kota terlihat sangat berbeda jauh antara pembangunan di kota dan desa. Hal tersebut dapat menyebabkan berbagai masalah, di antaranya pendidikan, masyarakat rendah, kriminalitas, serta kemiskinan. Oleh karena itu, ketimpangan sangat berpengaruh dalam integritas nasional dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekian review materi dari saya. Apabila ada salah kata maupun perbuatan saya, mohon maaf. Terima kasih.